Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inna nabil khair. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Yang insya Allah pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sholat berjamaah ya pada materi fikih kelas 7 hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk anak-anakku silahkan perhatikan gambar berikut ya. Ini Ibu ada salah, ada kelompok 1, anggota 2 dan anggota 3. Ya, ini ada kesalahan nulis sedikit. Kemarin pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membagi anak-anak dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jangan salah ya, itu tulisan Ibu yang salah. Untuk kelompok 1 silakan diperhatikan gambar 4.3. Untuk kelompok 2 silahkan dilihat 4.6 dan untuk kelompok 3 silahkan dilihat 4.5. Ya, masing-masing dari kelompok silahkan menulis apa yang kalian lihat dari gambar tersebut, apa yang bisa diceritakan dari gambar tersebut. Ya, silahkan dirundingkan. Nanti hasilnya akan dikumpulkan di akhir. Paham tuh? Oke. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan mulai pelajaran selanjutnya. Ya, alhamdulillah sudah. Untuk selanjutnya, dalam sholat fardu dan sunnah itu ada 2 jenis sholat, yaitu sholat munfarid dan sholat jamaah. Sholat munfarid adalah sholat yang munfarid, fardun, sendiri. Unsurnya apa yang ada dalamnya harus berkaitan dengan sholat fardun dan sholat-sholat lainnya, baik itu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah goiru muakkad. Untuk jenis sholat yang kedua, kita menyebutnya dengan sholat jamaah. Ada beberapa unsur yang di dalamnya. Yang pertama itu sama dengan sholat munfarid, yaitu harus berkaitan dengan sholat fardun dan sholat lainnya. Dan yang kedua, melibatkan minimal 2 orang. Minimal ya, jadi bisa lebih sebagai satu kesatuan dalam sholat tersebut. Maka bisa dibilang sholat itu adalah sholat jamaah. Kalau kurang dari 2 orang berarti namanya sholat munfarid. Dan yang ketiga adalah ada yang bertindak sebagai imam dan ada yang bertindak sebagai makmum. Makanya dalam sholat jamaah itu minimal adalah dua orang ya, tidak bisa kurang dari 2 orang. Fahimtum? Untuk selanjutnya ini adalah dalil dalam Al-Quran yang menyarankan atau memerintahkan untuk melakukan sholat jamaah. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum qa'ifatum minhum ma'aka. Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Maka dari ayat Quran surat An-Nisa ayat 102, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, selain dari dalil Al-Quran, ada juga dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk tadi Ibu sudah sebutkan dalil yang tertera dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 102. Dan untuk hadisnya, sholatul jamaati tafdulu sholatul fadli bisab'in wa ishrina darajatan. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat atau kedudukan di sisi Allah daripada sholat sendirian. Ya, ini adalah dalil hukum dari sholat berjamaah yang pahalanya itu lebih tinggi dibandingkan sholat munfarid atau sholat sendiri.
Ya, ini mohon maaf Ibu tidak taruh harokatnya di sini, agak lupa. Ya, ya boleh ditulis sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisa ba'in wa ishrina darajatan. Sudah ditulis? Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menyebutkan, Ibu sudah menyebutkan dalil dianjurkannya sholat berjamaah, baik dalam Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Ibu kan jelaskan apa sih fadilah sholat jamaah atau kelebihan dari sholat jamaah itu? Ya, yang pertama, setiap langkah menuju masjid dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Ya, subhanallah, kita jalan ke masjid dari asrama karena kita tinggalnya di asrama dan alhamdulillah sudah melaksanakan sholat jamaah, baik itu ada di masjid ataupun sholat jamaah yang kita lakukan di asrama, itu setiap langkah dihitung sama malaikat. Itu dari kita ada di asrama, dari kita dari kelas ke asrama terus kemudian ke masjid, itu dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat oleh Allah. Subhanallah. Jadi jangan bosan untuk datang ke masjid, atau mungkin ada yang capek dan lain sebagainya, usahakan untuk ke masjid. Nah, itu satu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, insya Allah sholat jamaah kita itu akan menjadi penerang di akhirat nanti. Ya, insya Allah akan menjadi penerang di akhirat kelak gitu. Karena itu tadi kelebihan dari sholat jamaah, yaitu pahalanya derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan sholat munfarid, dan insya Allah akan menjadi penerang untuk kita nanti. Selanjutnya, pahala dan keutamaan yang luar biasa yang tadi Ibu sudah sebutkan. Kalau pahala dari sholat jamaah itu lebih tinggi, lebih banyak, lebih besar daripada sholat munfarid. Ya, jadi insya Allah pahala dan keutamaannya jauh luar biasa. Dan yang terakhir, ini adalah apa? 27 darajah lebih tinggi daripada sholat munfarid ya. Diangkat betul-betul. Kalau sholat munfarid itu hanya satu, tapi kalau sholat jamaah itu 27 darajah lebih tinggi dibandingkan sholat munfarid. Nah, yang ini adalah semua fadilah dari sholat jamaah. Ya nak ya, insya Allah kalau kita ikhlas menjalankan sholat jamaah, fadilah-fadilah ini, kelebihan sholat jamaah ini insya Allah akan kita dapatkan. Ya, dan akan berguna nanti di akhirat. Insya Allah. Nah, ada beberapa sholat yang sangat dianjurkan untuk melakukan sholat jamaah, yaitu sholat subuh, sholat isya, dan sholat asar. Sholat subuh, kenapa dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah? Karena pahalanya itu sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah. Berapa? Sepanjang malam. Nah, itu sholat subuh. Kalau sholat isya, sama seperti kita menjalankan sholat seperempat. Ya, untuk kenapa dianjurkan sholat jamaah pada sholat isya? Karena kita jika melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya adalah sama seperti kita melaksanakan sholat setengah malam. Dan kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kita diibaratkan sudah melaksanakan sholat sepanjang malam. Ya, makanya itu dianjurkan sholat subuh, sholat isya, dan sholat asar berjamaah. Ya, oke. Hukum sholat jamaah. Ya, untuk hukum sholat jamaah bagi laki-laki adalah fardu kifayah dan bagi perempuan adalah mubah. Tapi karena kita berada di lingkungan pesantren, ya alhamdulillah 5 waktu kita melakukan sholat jamaah, baik itu dilakukan di asrama maupun dilakukan di masjid. Ya, insya Allah sholat jamaah. Dan untuk selanjutnya, karena di dalam sholat jamaah itu harus ada unsur imam dan unsur makmum. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang syarat sahnya imam. Ketika kita menjadi seorang imam atau akan menjadi imam atau akan memilih imam, maka yang dipilih adalah satu, harus Islam.
ya, tidak boleh selain Islam, dan tidak berhadas, ya, harus suci, harus berwudu, harus terhindar dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, yang kedua, tidak hilang akal atau gila. Nggak mungkin kan kita memilih imam yang kondisinya hilang setengah akalnya atau gila. Jadi dipilih imam yang baik. Nah, yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak yang belum balik tapi sudah paham tentang pengetahuan agama Islamnya, sudah paham pengetahuan agama Islamnya, itu namanya mumayyiz. Yang keempat adalah imam laki-laki bagi makmum laki-laki, ya. Jadi kalau misalnya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Imam laki-laki, makmum perempuan boleh? Boleh. Ya, yang nggak boleh itu imam perempuan, makmum laki-laki, itu nggak boleh. Yang kelima, bukan dalam posisi makmum. Jadi seorang imam yang dipilih itu adalah imam yang niatnya betul-betul niat imam. Bukan ketika kita memilih imam, adalah imamnya itu sedang bermakmum dengan orang lain. Nah, itu nggak boleh, tidak sah sholatnya. Terus yang keenam, memiliki bacaan yang bagus dan paham rukun sholat. Jadi kalau misalnya kita pilih imam, ternyata dia nggak paham rukun sholat, mungkin bacaannya kurang bagus gitu. Jadi itu akan mengurangi kehusuan sholat kita. Nah, itu adalah syarat sahnya untuk menjadi imam. Selanjutnya, kalau tadi Ibu sudah jelaskan tentang syarat imam, sekarang Ibu akan menjelaskan syarat sahnya menjadi makmum. Syarat sahnya menjadi makmum dengan menjadi imam itu hampir sama, tapi bisa kita cek bareng-bareng, yaitu satu, Islam. Ya, sudah pasti harus Islam makmumnya, dan tidak gila. Nggak mungkin kan kita menjadi imam tapi makmum kita orang gila gitu. Jadi tidak gila dan tidak kurang akal. Yang kedua, berniat menjadi makmum dan imam berniat menjadi makmum. Jadi kalau kita makmum, dia harus berniat menjadi makmum gitu. Dan imam yang dipilih bukan sedang sholat qodho. Nah, ketika kita menjadi makmum, ya, untuk sahnya kita harus memastikan imam yang kita pilih itu bukan bukan sedang melaksanakan sholat qodho atau sholat ganti gitu. Jadi kita pastikan dulu imam yang kita akan jadikan imam tersebut ini sedang melaksanakan sholat apa gitu. Kalau misalnya dia sedang sholat sunnah atau sholat qodho, terus kita melakukan sholat zuhur, kan nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Karena niat kita berbeda gitu. Di imamnya niat sholat apa, kitanya niat sholat apa. Nah, yang ketiga, mumayyiz, yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu anak yang belum balik tapi sudah paham tentang rukun dan syarat sahnya sholat. Yang keempat, sesuai dengan mazhabnya. Jadi kalau kita berimam, kita makmum dan berimam kepada seseorang, sama atau tidak mazhabnya, ya, dalam satu mazhab. Jangan sampai kita mazhabnya berbeda gitu. Misalnya imamnya kita biasa pakai kunut subuh, ternyata dia tidak gitu. Itu menjadi tidak sah karena mazhab imam kita berbeda. Yang kelima, posisi makmum tidak lebih maju dari imam. Ya, jadi kalau misalnya kita menjadi makmum dan berimam kepada seseorang, maka posisi kita harus agak ke belakang, ya, dan tidak boleh melebihi dari imam gitu. Jadi imamnya kita jadi makmum tapi kita di depannya imam, nah itu tidak sah sholatnya. Ya, yang keenam, dapat memperhatikan gerakan bacaan imam dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita menjadi makmum, kita berada di tempat yang kita bisa tahu gerakannya imam, kita bisa tahu bacaannya imam dari awal sampai akhir gitu. Jadi nggak sah seumpama kita berada di posisi yang kita nggak bisa tahu gerakannya imam, kita nggak tahu juga bacaan imam gitu. Dan itu akan berdampak pada mungkin ketertinggalan sholat dan lain sebagainya, dan itu menjadi tidak sah sholat jamaahnya. Paham? Selanjutnya, sebentar. Nah, ketika
ketika memilih seorang imam, ya, kalau tadi kita sudah Ibu sudah menjelaskan tentang syarat sahnya imam, syarat sahnya makmum. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang prioritas hierarki imam. Ya, jadi ketika kita memilih imam, itu ada prioritasnya. Nggak bisa kita asal memilih imam atau mankorib atau yang dekat dengan kita terus kita pilih jadi imam, itu tidak bisa seperti itu. Ada ketentuannya. Islam mengatur semuanya sampai sedetil apapun itu, ya. Itulah keistimewaan Islam. Yang pertama adalah yang dipilih ketika kita memilih seorang imam adalah pemimpin di wilayah setempat. Kalau ada petinggi, kalau ada pejabat dan lain sebagainya di wilayah tersebut, atau pimpinan pesantren atau kepala sekolah dan lain sebagainya, itu yang ditunjuk pertama kali untuk menjadi imam. Ya, kalau ternyata ketika sholat jamaah itu pemimpin di situ tidak ada, atau sesepuhnya tidak ada, atau apalagi ya, pokoknya pemimpin di tempat itu tidak ada, yang dipilih adalah yang kedua, imam tetap masjid tersebut. Ya, maaf, nutupin tulisan, imam tetap masjid tersebut. Jadi masjid yang kita tempati itu ternyata punya imam masjid tetap, maka beliaulah yang menjadi imam sholat ketika itu. Kalau ternyata nih, Bu, pemimpin tidak ada, terus ternyata di masjid itu tidak ada imam tetap gitu. Jadi selama ini masjidnya itu sholatnya hanya yang mau sukarela menjadi imam, maka yang dipilih adalah penduduk yang sesuai dengan kriteria imam. Ya, jadi yang dipilih kalau misalnya pemimpin daerahnya tidak ada atau sesepuhnya tidak ada, makanya imam masjid juga tidak ada, maka yang dipilih adalah penduduk yang sesuai dengan kriteria imam. Jadi nanti di selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang kriteria menjadi imam. Nah, maka yang dipilih kalau dua unsur itu tidak ada, dua ketentuan itu tidak ada, maka yang dipilih adalah penduduk yang sesuai dengan kriteria imam. Ya, kalau ternyata nih Bu, penduduk yang ada di situ tidak sesuai dengan kriteria imam gitu, mungkin ada tapi setengah-setengah gitu, atau mungkin yang sholat ketika itu orangnya biasa-biasa saja kemampuan agamanya, maka yang dipilih adalah yang lebih dulu menikah. Siapa nih yang lebih dulu menikah? Nah, itu adalah yang menjadi prioritas untuk menjadi imam sholat ketika itu. Ya, paham semuanya ya. Jadi ketika kita memilih imam itu ada prioritas hierarkinya. Yang pertama pemimpin di wilayah setempat. Kalau nggak ada berarti imam tetap di masjid tersebut. Kalau nggak ada juga penduduk yang sesuai dengan kriteria. Yang keempat yang lebih dulu menikah. Ya, itu sudah terakhir ya. Paham semuanya? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan nih hierarkinya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kriteria imam. Ketika tidak ada pemimpin imam, tidak ada pemimpin, tidak ada imam masjid tetap, maka yang dipilih adalah yang sesuai dengan kriteria atau memenuhi kriteria, yaitu yang dipilih adalah ini hierarki juga ya, prioritas. Dipilih yang paling satu memahami hukum Islam, ya, dipilih yang penduduk tersebut yang paling memahami tentang hukum Islam. Kalau misalnya ternyata pemahamannya pas-pasan, yang dipilih yang bagaimana? Yang kedua, yang fasih bacaan Qur'annya. Nah, kalau misalnya bacaannya juga sama semuanya standar gitu, yang dipilih yang ketiga, berperilaku paling sederhana atau zuhud, ya. Dia tidak sombong, dia tidak berpakaian yang yang mencolok dan lain sebagainya. Yang keempat, kalau memang tidak ada, yang lebih dulu berhijrah, ya. Mana yang lebih dulu berhijrah ke Islam, istiqomah, itu yang kita pilih. Yang kelima, banyak menjalankan syariat Allah. Misalnya dia selalu sholat 5 waktu, menjalankan rawatibnya atau sholat sunnahnya, atau mungkin dia rajin puasanya, dia rajin tahiyatul masjidnya, itu yang paling banyak menjalankan syariat Allah. Nah, yang keenam adalah kalau memang tidak ada juga, yang keenam adalah yang dipilih paling mulia nasabnya. Nasabnya itu keturunannya. Nah, yang dipilih yang keturunannya paling mulia atau paling baik.
Selanjutnya, ini masih terusan yang tadi. Selanjutnya adalah yang baik tingkah lakunya, ya, yang punya akhlakul karimah. Kalau memang sudah tidak ada, yang 8 bersih penampilannya, ya, dia bersih, dia rapi, tidak kotor dan lain sebagainya. Yang 9 kalau memang belum ada juga bisa dipilih yang merdu suaranya gitu. Mungkin bisa dia suka nyanyi dan lain sebagainya, kita tahu dia suaranya bagus, boleh dijadikan imam. Yang 10 ideal postur tubuhnya gitu. Kalau memang dari 9 syarat yang ada di atas tadi ternyata belum ketemu juga, dicari yang ideal postur tubuhnya, yang paling ideal. Ideal itu kan tahu ya, yang paling, misalnya laki-laki itu yang paling gagah, yang paling besar gitu. Untuk apa? Biar kita melihat sosok imam tersebut. Yang 11, kalau memang sudah tidak ada lagi dari hierarki atau dari apa namanya tadi, runtutan yang ada di atas tadi, yang dipilih yang terakhir, ya, yang poin keempat, yaitu yang lebih dulu menikah. Ya, jadi kalau semua sudah nih Bu, sudah direntet dan lain sebagainya, nggak ketemu juga penduduk yang sesuai dengan kriteria yang tadi Ibu sebutkan, maka yang dipilih adalah yang lebih dulu menikah di antara mereka. Itulah yang menjadi imam. Nah, paham semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas kalian, ya, untuk tugas kelompok kita kerjakan yang tadi yang di awal, apa yang kalian perhatikan dari gambar yang mana tadi ya? Yang sebentar, Ibu lihat dulu. Yang ada di depan tadi, dan selanjutnya adalah persiapkan diri Ananda di masing-masing kelompok untuk menjadi imam. Jadi nanti silakan bergantian menjadi imam, ada yang menjadi imam sholat subuh, sholat zuhur, dan lain sebagainya, nanti Ibu akan nilai. Paham semuanya? Paham. Dan untuk selanjutnya, terima kasih sudah belajar, lanjut besok ya. Setelah ini kita bisa praktek, ya, bisa praktek dari apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke. Terima kasih. Ma'an najafi jami'il umur. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.